Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 4B Manajemen. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Fortuna. Perkenalkan, nama saya Yulinda Resmitasari. Perkenalkan, nama saya Sinta Minati. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah Azahra. Perkenalkan, nama saya Dayalami. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan. Nah, kami di sini akan membahas tentang materi studi kasus mengenai etika profesi. Untuk pembahasannya kita lanjut ke berikutnya. Nah, kami di sini ditugaskan untuk mencari studi kasus mengenai etika profesi. Sebelum lanjut ke permasalahannya, kita akan mereview kembali apa sih itu etika profesi, lalu bedanya etika dengan etiket itu apa. Nah, etika adalah tata cara atau prosedur melakukan sopan santun, sedangkan etiket adalah penerapan langsung dari sopan santun tersebut. Lalu profesi itu apa sih? Profesi itu bukan di bagian bisnis saja, melainkan ada guru, ada dosen, ada tentara, dokter, dan masih banyak lagi. Di sini kami akan membahas studi kasus yang pernah viral di Indonesia dalam pelanggaran etika profesi, di mana ada seorang dokter yang membuat konten berkedok edukasi yang melenceng hingga menyinggung banyak masyarakat yang menggunakan sosial media. Yuk kita lanjut ke awal ceritanya. Studi kasus permasalahan ini diawali dengan adanya seorang dokter muda bernama Dr. Kevin Samuel Marpaung yang dikecam lantaran membuat konten TikTok mengenai pemeriksaan vagina dalam persiapan persalinan. Para perempuan mengecam konten Dr. Kevin dan menuntut agar surat izin praktik dokter atau SIP tersebut dicabut. Cabut SIP dan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia, dokter yang membuat konten melecehkan para pasien, kata Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual atau yang disebut juga dengan Kompaks, yang diterima pada detik.com pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021. Dr. Kevin mengunggah video itu lewat akun TikToknya @drkevinsamuel berdurasi 15 detik pada Sabtu 17 April 2021. Namun video itu kini telah dihapus. Videonya sudah viral di platform media sosial lain termasuk Twitter. Video itu berisi adegan Dr. Kevin sedang memperagakan pemeriksaan vagina dengan teks percakapan dengan bidan. Berikut adegan dan petikan teks dalam video viral itu. Dok, tolong cek pasien Nyonya A udah pembukaan berapa? Lalu dokter tersebut menjawab, oke kak. Dokter Kevin mengernyitkan mata dan menggigit bibir bawah, mengacungkan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan persiapan melakukan pemeriksaan vaginal touch. Vagina touch adalah pemeriksaan dengan metode memasukkan dua jari pemeriksa ke dalam vagina ibu untuk memeriksa pembukaan serviks atau leher rahim. Apakah telah siap untuk melakukan kelahiran bayi atau belum? Dokter tersebut kemudian memutar mata ke atas mendongak dengan keterangan awkward moment sambil bergoyang-goyang. Dokter Kevin menjawab, pembukaan 3 kak. Demikian isi konten itu. Selanjutnya, menurut tanggapan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual atau Kompaks, menurut Kompaks, video itu merendahkan perempuan. Konten itu pelecehan terhadap perempuan yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Reka adegan tersebut dilakukan dengan candaan bernuansa seksual yang merendahkan perempuan secara umum dan pasien perempuan yang membutuhkan layanan kesehatan secara khusus, kata Kompaks. Kompaks juga menilai tindakan Dr. Kevin tidak sensitif terhadap situasi dan pengalaman pasien perempuan saat menghadapi persalinan. Bahayanya, perempuan bisa tidak percaya lagi terhadap dokter. Tindakan tenaga kesehatan yang melakukan pelecehan maupun membuat tayangan video demi popularitas yang tidak sensitif terhadap situasi dan pengalaman pasien perempuan saat menghadapi persalinan dan melakukan pemeriksaan transvaginal dapat menurunkan tingkat kepercayaan untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi dan berdampak pada kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Kompaks menilai Dr. Kevin diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etika Dokter Indonesia atau Kodeki serta melanggar Sumpah Dokter.
kami mengecam konten buatan Dr. Kevin Samuel yang menunjukkan sikap melecehkan dalam reka adegan pemeriksaan pasien sebelum persalinan. Sikap ini bertentangan dengan nilai etis dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam profesi dokter. Ungkap Dr. Gabriela Sandranila Suryadana atau Sandra dari Dokter Tanpa Stigma, sebagaimana tertulis dalam rilis pers Kompas. Seharusnya, kata Sandra, dokter dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien. Dokter harus memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi masyarakat. Belajar dari studi kasus mengenai kecaman yang mencederai etika profesi kedokteran yang sudah dijelaskan tadi, bahwa solusi penyelesaian untuk diri kita sendiri yang berdampak baik kepada orang lain, yaitu berbijaklah dengan menggunakan sosial media dengan cara yang pertama, berhati-hati membagikan postingan. 2. Jangan menyebarkan informasi yang tidak akurat dan isu sara. 3. Manfaatkan sisi positif dalam bersosial media. 4. Pahami etika dalam bersosial media. 5. Jangan pernah menyebarkan data pribadi. 6. Membangun relasi. Lalu kesimpulannya adalah kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari studi kasus ini yaitu dengan menggunakan media sosial dengan bijak. Kita dapat membangun hubungan positif Dan mempromosikan budaya online yang sehat dan aman. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.